Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Gimana, hari ini masih semangat buat belajar? Pasti masih semangat dong ya. Hari ini kita akan belajar tentang energi potensial. Sebelum kita memasuki materi, silahkan teman-teman simak video berikut ini. Tahukah kamu bahwa pada pembangkit listrik tenaga air terjadi perubahan-perubahan energi, yaitu energi potensial gravitasi menjadi energi kinetik, kemudian energi kinetik menjadi energi listrik. Air yang jatuh pada ketinggian tadi memiliki energi potensial gravitasi yang menggerakkan kincir sehingga menghasilkan energi kinetik. Energi kinetik pada kincir diubah menjadi energi listrik oleh generator sehingga listrik akan dihasilkan. Sekarang kita akan membahas tentang energi potensial gravitasi. Mengapa air yang tadinya jatuh dikatakan memiliki energi potensial? Yuk kita selidiki apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi adanya energi potensial gravitasi. Saya akan memberikan beberapa gambaran kondisi untuk menyelidiki tentang energi potensial gravitasi. Kondisi yang pertama, di suatu siang hari yang panas, Adit dan Bayu duduk di bawah pohon mangga. Tak lama kemudian ada angin kencang sehingga menjatuhkan 2 buah mangga dari pohonnya dan mengenai masing-masing dari mereka. Buah mangga A yang terletak 2 meter di atas permukaan tanah mengenai kepala Adit, sedangkan mangga B yang terletak 3 meter di atas permukaan tanah mengenai kepala Bayu. Menurut kamu, siapa yang akan merasa lebih sakit? Yaps, benar. Tentu saja Bayu yang akan merasa lebih sakit. Karena energi potensial yang dimiliki mangga B lebih besar dibandingkan energi potensial yang dimiliki mangga A. Hal ini terjadi karena posisi mangga B lebih tinggi dibandingkan posisi mangga A, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ketinggian akan mempengaruhi besarnya energi potensial gravitasi. Atau kita dapat tuliskan EP itu sebanding dengan H atau ketinggian, di mana ketika posisi benda itu semakin tinggi, maka energi potensialnya juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya, ketika benda itu berada di posisi yang rendah, maka energi potensial yang dimiliki juga akan semakin kecil. Untuk kondisi yang kedua, sekarang kita memiliki 1 buah pohon mangga dan 1 buah pohon kelapa dengan ketinggian yang sama. Menurut kamu, manakah yang akan terasa lebih sakit apabila buahnya jatuh mengenai kamu? Tentu saja buah kelapa yang akan terasa lebih sakit apabila mengenai badan kita. Rasa sakit ini sama seperti kondisi sebelumnya ya, menunjukkan adanya energi potensial gravitasi. Maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa massa yang dimiliki suatu benda akan mempengaruhi besarnya energi potensial gravitasi. Atau kita dapat tuliskan EP itu sebanding dengan M atau massanya. Apabila massa bendanya itu semakin besar, maka semakin besar pula energi gravitasi yang dimiliki. Apabila bendanya semakin ringan atau massanya semakin kecil, maka semakin kecil pula energi potensial yang dimiliki benda tersebut. Lalu apakah energi ini hanya dipengaruhi oleh massa dan ketinggian saja? Tentu saja tidak. Buah dapat jatuh bebas ke bawah karena adanya percepatan gravitasi, sehingga energi potensial juga dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang disimbolkan dengan G, di mana G ini bernilai konstan di setiap tempat. Sekarang kita sudah mendapatkan 3 faktor yang mempengaruhi energi potensial gravitasi. Yang pertama adalah massa, yang kedua adalah percepatan gravitasi, dan yang ketiga adalah ketinggian. Sehingga secara matematis kita dapat menuliskannya EP itu sama dengan M kali G kali H, di mana M ini adalah massa dalam satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi sebesar 10 atau 9,8, sedangkan H adalah ketinggian dalam satuan meter. Sekarang kita akan mempelajari tentang keterkaitan antara usaha dengan energi potensial gravitasi. Kita memiliki satu kondisi, ada benda yang terletak di ketinggian H1. Kemudian dia bergerak ke bawah mencapai ketinggian H2. Seperti yang kita ketahui, setiap benda itu memiliki gaya berat ke bawah yang kita simbolkan dengan W. Maka untuk mencari usaha, apakah masih ingat persamaannya? Iya, F dikalikan S.
gaya yang bekerja itu hanya gaya berat, maka F-nya bisa kita ganti dengan massa dikalikan percepatan gravitasi. Kemudian, karena benda berpindah dari H1 sampai H2, maka besarnya S adalah posisi akhir dikurangi posisi awal. Kemudian kita kalikan masuk ya. Maka W sama dengan MGH2 dikurangi MGH1. Di mana kita ketahui tadi, besarnya MGH itu adalah energi potensial. Maka W sama dengan EP2 dikalikan EP1. Atau kita dapat simpulkan usaha adalah besarnya perubahan energi potensial. Untuk meningkatkan pemahaman kalian gitu tentang energi potensial gravitasi, maka kita akan coba selesaikan soal berikut. Hitunglah energi potensial benda bermassa 15 kg yang berada pada ketinggian 20 meter di atas tanah apabila besarnya kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Maka kita tuliskan dulu yang diketahui itu apa aja. Massanya 15 kg, ketinggiannya atau H 20 meter, dan besarnya percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, EP sama dengan M kali G kali H. Kita masukkan saja, M-nya 15, G-nya 10, dan H-nya berapa tadi? 20 meter. Sehingga EP-nya 150 dikalikan 20. Jawabannya 3000 Joule. Untuk contoh soal yang kedua, buah kelapa 2 kg jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 20 meter di atas tanah. Tentukan besar usaha yang dilakukan gaya berat pada saat mencapai ketinggian 10 meter di atas tanah. Kita tuliskan yang diketahui, M-nya itu 2 kg. Kemudian kita pakai G yang 10 meter per sekon kuadrat. H awalnya adalah 20 meter, lalu H akhirnya atau H2 itu 10 meter. Apa tadi hubungan antara usaha dengan energi potensial gravitasi? Ya, W itu sama dengan delta EP. Delta EP itu adalah EP akhir dikurangi EP awalnya. Maka rumus EP tadi apa? Massa kali gravitasi, kalikan ketinggian akhir dikurangi massa kali gravitasi kali ketinggian awal. Kita masukkan saja, massanya 2, G-nya 10, H akhirnya 10 meter. Lalu massanya 2, G-nya 10, H awalnya 20 meter. Maka hasilnya 200 dikurangi 400 atau minus 200. Tanda negatif di sini itu menunjukkan bahwa semakin rendah atau semakin dekat posisi benda dengan permukaan tanah, maka energi potensial yang dimiliki juga akan semakin kecil. Dari apa yang sudah kita pelajari tadi, kita dapat simpulkan bahwa energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya dari permukaan bumi. Kemudian, energi potensial gravitasi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu massa, ketinggian, dan juga percepatan gravitasi. Besarnya usaha apabila benda itu memiliki kedudukan atau ketinggian, maka adalah besarnya sama dengan perubahan energi potensial benda tersebut. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menambah pemahaman teman-teman tentang energi potensial gravitasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.